juga kangen atas gedung ini, gedung MPR. Karena 5 tahun di sini. 5 tahun. Terima kasih Pak Amin atas waktunya kami. Kalau menurut istilah Kabas ini kita sudah merasakan deja vu. Jadi suatu sejarah yang berulang. Ya. Jadi pertama kami sudah menyampaikan banyak hal dan meminta masukan juga dalam banyak hal untuk perbaikan bangsa ini ke depan. Mudah-mudahan setelah Pak Darto, Ketua MPR sebelumnya, lalu Pak Amin, nanti akan ada kita kunjungan Ketua MPR yang biasa. Nah, yang menarik dari Pak Amin adalah bahwa Pak Amin merasakan hal yang sama dengan apa yang kami rasakan, dengan apa yang dirasakan oleh banyak rakyat Indonesia atas sistem politik dan sistem demokrasi kita hari ini. Demokrasi yang harusnya demokrasi is king, tapi sudah berubah menjadi demokrasi cash is king. Ya. Ini yang kita menjadi perhatian kita semua, dan beliau menegaskan walaupun beliau telah meletakkan perubahan atas undang-undang dasar mulai dari amandemen pertama hingga keempat, beliau tidak keberatan untuk undang-undang dasar ini disempurnakan kembali untuk mengembalikan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu pengantar dari saya. Pak Amin, silakan. Ya, saya sebentar saja. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau dulu MPR yang saya jadi ketuanya itu melakukan amandemen 4 tahapan, itu memang insya Allah sudah sesuai dengan konteks kepentingan waktu itu. Jadi zaman itu bergerak, ya, kita hidup dalam sebuah sejarah, bukan mitos. Kalau mitos itu mandek, ya. Sejarah itu terus berjalan pantare, ya, pantare. Kemudian ada perubahan kuantitatif, tapi juga kualitatif. Bangsa besar ini tentu juga kena hukum sejarah itu. Nah, jadi kalau kami dulu itu melakukan 4 kali tahapan amandemen, itu ya alhamdulillah sesuai waktu itu. Tapi itu lebih satu generasi yang lalu, tentu sudah berubah. Nah, sekarang Pak Bambang Susatyo dan semua ini, Pak Ahmad Basarah dan lainnya lah, ya, Pak Fadil Muhammad, semuanya lah, ya. Ini sekarang akan membawa terus, ya. Jadi kalau di Amerika itu, saya pernah di sana, ya, itu adanya anak-anak is a great country, pass it on, tomorrow's children have to carry on, it's a great country, pass it on, dan seterusnya. Ini negeri besar, kata anak-anak Amerika itu, mari kita lanjutkan ke depan, karena tomorrow's children, anak-anak masa akan datang itulah yang jadi orang dewasa, terus membawa ke depan terus, ya, harus sejarah untuk kebesaran negaranya. Saya kira saya kan outgoing generation, ya. Saya tinggal nunggu waktu kapan malaikat memanggil saya. Ini masih ada insya Allah beberapa, walaupun mungkin juga lebih cepat, ada juga bisa, ya. Belum tentu juga, ya. Tapi secara lahiriah kan seperti itu, ya. Jadi saya tadi menyampaikan jangan pernah pesimis. Ini negeri yang diberkati dari langit, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, ya. Jadi yang penting adalah bahwa di dalam perut bumi kita ini, apakah di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, itu oleh Allah itu untuk kita lebih dulu, ya. Jadi itu sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar kemakmuran konglomerat dan orang-orang gawat itu, ya. Nah, jadi ini penting sekali, ya. Jadi
saya menyampaikan kalau mau dikasihkan diberi amandemen silahkan ya, sesuai kebutuhan zaman ya. Kemudian kalau ada kata presiden bangsa Indonesia asli mau dikembalikan lagi, mengapa tidak ya, supaya nanti tidak terjadi ada manusia di warga negara ya punya paspor ini tapi juga punya paspor asing, kemudian nyelonong ya dengan kekuatan uang besarnya itu bisa jadi presiden. Nah terakhir ya, jadi begini, jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden ya, dan wakil presiden itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote ya, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah itu loh ya, memang itu luar biasa kita ini ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak ya? Ya kan orangnya kan berpikir ya, punya pertimbangan ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya ya di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi ya. Kalau kita itu demokrasi jadi rupiahtokrasi, dan rupiah brengsek semua kemudian ya. Jadi itu sajalah ya, mudah-mudahan kita doakan semua MPR sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi ya, karena kalau tidak itu nanti MPR memang kurang berbobot. Jadi intinya Pak Amin ingin demokrasi is king, tidak lagi cash is king, begitu Pak Amin? Ya. Jadi waktu saya jadi ketua MPR itu, presiden itu kemudian kalau bangun pagi, wah di atasnya masih ada ketua MPR. Sekarang kan nggak dihitung ya. Enggak. Kalau dari Pak Amin melihatnya ini kan berarti demokrasinya mundur begitu ya Pak, nilainya itu dari kapan sih Pak tepatnya, atau mana yang kasus paling digarisbawahi entah putusan MA? Jadi gini, jadi maaf ya, jadi semua mengatakan ada backsliding demokrasi, blunder ya. Bahkan ada mengatakan race to the bottom ya, gara-gara demokrasi yang rusak ini semua lantas perlombaan untuk masuk ke jurang yang paling dalam. Nah saya nyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi ya, semua diambil alih ya, 94% DPR juga agak keenakan diambil alih ya. Ini juga salah beliau juga ya, nggak tahu ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga disinakan, dioptasi ya, lantas semua nyanggih-nyanggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya ya. Untuk ingat ya, merusak itu lebih mudah, untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu kalau namanya itu sudah merusak demokrasi ini ya. Nah jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir, please go back to your asal usul ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia, mudah-mudahan ada harapan. Dan assalamualaikum. Pak Bamsud, Pak penegasan aja Pak, apakah ini